Al-qiyam ma'al qudrah, berdiri semampu dan sebisanya ya. Maksudnya semampu dan sebisanya itu gimana Pak Ustaz? Jadi gini Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Imran bin Husain, "Sholli qa'iman, salatlah dalam kondisi berdiri. Fa in lam tastati, jika engkau tidak mampu, faqa'idan, maka dalam kondisi duduk. Fa in lam tastati fa ala jambin, jika enggak mampu juga, maka cukup dalam kondisi tidur miring." Jadi artinya gini, salat itu wajib berdiri. Tapi kalau ada uzur, ya bisa geser, bisa ganti hukum. Dan ini banyak orang salah paham, berarti Islam ini agama yang inkonsisten. Hukumnya bisa berubah-ubah. Ya enggak. Islam itu konsisten, sholat itu wajib berdiri. Bapak mau di Indonesia, di Inggris, di Belanda, ya sama, konsisten. Tapi kalau ada uzur, maka diringankan. Itu namanya fleksibel, Pak. Inkonsisten itu kalau Bapak berubah tanpa uzur. Ya, itu namanya inkonsisten. Tapi kalau berubahnya dengan uzur, itu bukan inkonsisten. Tapi itu adalah apa, Pak? Itu namanya rukhsah atau keringanan. Nah, saya kasih contoh misalnya, makan babi, hukumnya haram. Itu konsisten, makanya mau dimanapun babi itu, Bapak mau di Belanda, di Inggris, di Jepang, yang namanya babi ya haram. Kecuali di Banjar halal Pak, babi nian. Itu kan ada Bapak ya. Tahu babi nian kan ada? Bingung dia ya. Itu teman-teman yang berbahagia. Babi hukumnya haram. Tapi ketika ditemukan adanya udzur, gitu kan, kelaparan, gak ada makanan selain babi, maka hukumnya menjadi halal. Nah, kalau ini namanya fleksibel. Itu lagi-lagi contoh, memeluk wanita yang bukan mahramnya, hukumnya haram. Kok Bapak ragu gitu ngomongnya Pak? Jangan-jangan pelaku memang Bapak ini. Bapak lagi mancing, ada ibu-ibu tenggelam, Bapak tolongin, pas lihat ternyata perempuan, astagfirullah, tidak, aku tidak menyentuhmu, tidak menyentuh gundulmu situ ya. Ini perempuan sudah mau tenggelam, jangankan Bapak sentuh, Bapak peluk, Bapak seret ke dataran dulu. Sudah di dataran, ternyata butuh napas buatan. Apa hukumnya memberi napas buatan? Tergantung. Kalau masih muda wajib. Kalau udah tua ya minimal sunnah lah Pak ya. Jadi bukan lah, tetap Pak, tetap dikasih napas buatan. Cuman bedanya kalau masih muda kan langsung. Kalau yang nenek-nenek pakai sedotan ya. Jadi artinya kalau kita pelajari itu fleksibilitasnya di situ. Nah termasuk tadi sholat wajib berdiri, wajib. Gak bisa sholat duduk, gak bisa. Tapi kalau di situ ada uzur, ya keringanan tiba. Dan itu bukan inkonsisten, itu fleksibilitas namanya. Sholat berdiri, kakiku keselau Pak Ustaz. Duduk, pantatku bisulan. Tidur miring, tanganku kecepit pintu. Ya udah tidur telentang, punggungku ketabrak gojek. Pakai isyarat, aku stroke gak bisa gerak. Pakai hati, hatiku nggak berfungsi. Panggil Ustaz, kita sholati, berarti sudah mati kan gitu. Jadi sholat nggak bisa Pak, berubah. Hukumnya flat, ya konsisten, tapi fleksibel. Itu. Nah berkaitan dengan itu ternyata ada satu sholat yang boleh dilakukan sambil duduk, walaupun tanpa uzur. Ayo, sholat apa itu Pak? Walaupun tanpa uzur, dalam kondisi apa itu? Di pesawat itu uzur. Ini nggak ada uzur, ya nggak ngapa-ngapain aja, tapi boleh duduk. Sholat apa itu? Apa Pak? Ngajak kelahi memang orang ini ya. Orang dibilang kalau di pesawat itu uzur, masih sholat travel, apa bedanya? Jadi teman itu kalau traveling itu Pak namanya uzur Bapak, astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada ustadz ngelempar meja ke jemaah itu boleh nggak sih ya? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah itu uzur ya, sakit itu uzur. Ini ada uzur, ini nggak kenapa-napa, di rumah nyantai aja.
boleh duduk sholat sunnah. Hah? Serius Pak Ustaz? Serius? Kenapa Ustaz nggak bilang dari kemarin? Oh gitu kan terawih. Wah, Pak Imam baca ayat panjang, hajar terus, Mam. Bapak duduk di belakang situ. Ayo, Mam, ya. Gitu. Ngeri, Pak. Memang betul, Pak. Boleh sambil duduk, Pak, tanpa uzur. Dan ulama sepakat itu. Ulama sepakat itu. Jadi, teman-teman yang berbahagia, tetapi tanda petik 2. Stabilo biru, garis tebal bawah, underline, bold, and italic. Tetapi teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita pelajari, teman-teman pahalanya berkurang 50%. Iya, dari Imran bin Husain, dia bertanya kepada Nabi tentang salat seorang laki-laki dalam kondisi duduk. Apa jawab Nabi? In shalla qa'ima, jika dia salat dalam kondisi berdiri, wa afdal, maka itu lebih afdal. Wa in shalla qa'ida, namun jika salat dalam kondisi duduk, fa nisfu ujratil qa'im, maka dia adalah mendapatkan setengah dari pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'ima, barang siapa yang salat dalam kondisi tertidur, maksudnya baring ya, bukan tidur beneran, bukan baring-baring, falau nisfu ujratil qa'id, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang duduk. Berdiri 100, duduk berarti 50, tidur miring selawe, tidur telentang 12,5. Terusin aja sendiri Pak, malas ngitungnya. Makanya saya bilang tadi, ini boleh Pak Ustaz, boleh, tapi ya tentu not recommended, tidak dianjurkan. Kecuali kalau mungkin lah sesekali, kayak sholat di Masjidil Haram, itu kan kalau udah sholat tarawih panjangnya Masya Allah Pak, panjang Pak, dan panjang begitu jemaahnya khusyuk, nangis semuanya itu Masya Allah. Ya, nah, coba di sini praktekin misalnya semalam 1,5 juz, 2 juz gitu, itu jemaahnya nangis semuanya gitu Pak. Ya. Nangis, dendam sama imamnya itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya.